Selamat datang di Cerita Senin Pagi bareng Vina dan Juki. Selamat pagi Juki. Selamat pagi Vina. Aduh seneng deh ketemu lagi nih. Ngomongin sabar lagi ya kita. Sabar. Gimana Juk? Kan kalau misalnya minggu kemarin tuh kita udah ngomongin sabar nih dari pengalaman lo, pengalaman gua. Terus kita pengen berbagi tips-tips yuk. Buat yang sekarang nih, gimana sih buat melatih kesabaran versinya kita tentu saja ya. Oke, baik teman-teman. Kita coba bahas yuk trik-trik dan tips-tips apa aja nih yang bisa kita lakukan supaya menjadi sabar. 1, Juk. Kalau gue biasanya kalau udah mulai kesel tuh ya, mulai nggak sabar, berhenti dulu. Tarik nafas, keluarkan, lalu meng-assess kondisi. Mungkin ini perlu latihan juga ya teman-teman ya. Dan gue juga bukan yang selalu seperti itu gitu. Tapi mengerti kondisi kita saat itu dan kondisi lingkungan saat itu tuh buat gue tuh ngaruh banget ke tingkat kesabaran gue. Misalnya nih, kayak di rumah gue kan ada anak nih. Anak kecil. Anak gue ngapa-ngapain gitu. Terus misalnya ketika gue udah mulai panasan, gue biasanya berhenti dulu. Sekarang ya tentu saja itu baru sekarang sebelumnya tidak. Sekarang gue latihan untuk berhenti dulu, ngecek ini ada apa ya. Oh gue lapar. Padahal anak gue sebenarnya nggak rusuh-rusuh amat, dia cuman pengen diperhatiin doang gitu soal mainannya yang baru dia bikin sendiri misalnya gitu. Cuman karena gue lapar, gue mau makan, keganggu mulu sama dia, gue jadi nggak sabar, jadinya marah-marah. Dengan mengetahui secara detail apa yang gue rasakan, apa yang gue pikirkan sehingga menyulut kemarahan gue, jadinya kan akan lebih mudah buat sabar ya menurut gue mah ya. Jadi ya salah satu tipsnya mungkin itu Vin dari gue, latihan untuk berhenti dulu dan mengakses apa yang dirasakan dan apa yang lagi terjadi di sekitar kita gitu Vin. Okay. Tipsnya 1. Nah gue yang kedua berarti ya, yang kedua kayaknya nyambung juga sih. Intinya sih tetap berhenti. Apapun yang ada di mulut kita, stop. Ditahan dulu. Tahan dulu semua yang ada di mulut kita, stop. Nah, tapi kan tadi Juki bilangnya mengakses diri sendiri. Mungkin gue nambahin kita assess lawan bicara kita kali ya. Kan kebanyakan situasi tidak sabar itu ketika kita ngobrol sedang berhadapan dengan lawan bicara gitu kan. Nah, kayaknya kita harus mengakses posisi atau perspektif si lawan bicara kita itu gitu. Jadi kenapa dia ngomong kayak gitu tuh kita berusaha mengerti dulu, simulasi lah di kepala gitu ya. Mungkin dia lagi gini, mungkin dia lagi gitu, mungkin dia segala macam. Nah, dengan seperti itu mungkin ini lagi-lagi mungkin ya kita bisa lebih paham gitu POV-nya dia, kenapa dia ngomong seperti itu. Bisa juga sih memang niatnya emang untuk menyakiti kita ya, bisa juga gitu. Cuman kan tidak selalu tuh, ada juga yang karena kesalahpahaman, ada juga yang mungkin karena si orang itu lagi capek atau orang itu lagi lapar ya, sama aja gitu sama yang kita tadi, sama yang kita disebutin. Tapi kita stop dulu apapun yang ada di mulut, tahan, assess dulu lagi, tapi kali ini yang di-assess adalah si perspektif lawan bicara kita. Dengan demikian bisa deh kayaknya lebih sabar. Gitu. Tapi ini kalau dengan konteks lagi ngobrol sama orang ya, kesabarannya itu. Misalnya nih kita ngomongin puasa nih Juk, kan kadang-kadang ini ya kita pengen kayak pengen makan segala nih begitu buka puasa gitu. Udah lewat ya momen-momen itu ya Juk. Gue masih ada sih kadang-kadang sih. Gue sekarang kalau misalnya lagi puasa intermittent fasting kayak gitu, buka udah nggak bisa makan banyak juga Vin. Bukan makan banyaknya Juk, jenis makanannya Juk. Sama aja. Maksud gue kesukaan itu kan sebenarnya beda orang kali ya tipenya ya. Kalau gue kan tipe orang yang monoton, itu aja. Sarapan yang dicari telur, makan siang kalau lagi nggak happy yang dicari telur, malam juga buka puasa yang dicari telur. Gue pengen nambahin yang konteksnya kayak lo tuh Vin, yang mencoba memikirkan apa yang dipikirkan lawan bicara ya. Gue ngelihat kebanyakan kali tuh orang-orang di sekitar gue ya mungkin gue juga sih, tapi ya kan belajar untuk tidak ya, sering langsung ngejudge, terus ya itu tadi nggak sabaran ya, karena nggak sabaran ngejudge dan nggak mau nge-explore ada apa sih di balik omongan seseorang. Mungkin ini gue kasih contoh aja ya,
misalnya di sekolah anak gue itu kan banyak acara-acara yang dikerjakan bersama dengan orang tua. Nah, kadang kan ada orang tua yang mungkin punya ide sesuatu, tapi dinilai, aduh ribet banget sama yang lain gitu. Tapi karena infonya tuh belum jelas, nggak langsung nanya ke orang yang ngasih ide dan belum menggali kenapanya, jadinya tuh langsung ngekat aja gitu, nggak sabar dianya. Langsung ngekat, udahlah nggak usah kayak gitu. Iya. Padahal kan sayang ya, kalau menurut gue, untuk usulan-usulan kayak gitu tuh, gue ingin mengeksplor dulu nih maksud dan tujuannya apa. Karena bisa aja sebenarnya maksudnya bagus, tapi implementasinya seperti apa itu yang misalnya bisa disesuaikan biar kitanya nggak repot gitu. Jadi untuk lebih sabar bisa juga bertanya dulu gitu, memakai Cari informasi kata kenapa, mencari informasi. Gitu. Gue setuju. Iya tuh, informasi itu sebenarnya kan hal yang penting ya. Tapi kalau kita nggak mau belajar gitu, in general nggak mau belajar lagi gitu, merasa tiba-tiba gue ingat sesuatu juga. Kalau kita ngerasa udah yang paling tahu, kita malas untuk belajar kan ya. Nah kalau kita malas untuk belajar, mungkin ya efeknya itu gitu. Jadi kalau mungkin pas kita lagi nggak sabaran itu kayak kita ngerasa paling tahu segalanya gitu, si paling tahu, full of myself. Gitu. Nah sementara, tapi itu kayaknya bahasan yang lain ya, mengenai kita berasa paling tahu semuanya gitu. Tapi efeknya adalah jadi kita nggak sabar, karena kan berasa gue yang paling tahu segalanya nih, gue yang paling tahu, gue yang paling bener. Jadi ya efeknya ya itu tidak sabaran. Nah ada juga nih Vin yang kayak sabar tapi misuh-misuh, gue tuh udah sabar. Menurut gue sih ya itu belum sabar ya. Udah ada kata tapinya juga. Jadi kayak ada satu keriaan gitu di sana. Keriaan. Justifikasi. Iya, jadi kayak ada ekspektasi ketika sabar akan gimana, padahal maksudnya sabar tuh ya itu tidak terganggu ya akan hasilnya kan ya sebenarnya akan delay yang terjadi gitu. Iya benar-benar. Bukan orang yang teriak-teriak saya ini udah sabar ya. Gitu. Walaupun ada sih juga kasus-kasus ekstrim ya, kalau misalnya yang udah terlalu lama bersabar ya. Ada, tapi kan ada tuh orang yang dikit-dikit bilang saya ini udah sabar, padahal baru juga sehari gitu. Kayak yang tadi kan baru juga ditanya sekali, sabar ya. Ih, sebel. Oke, tadi udah 2 apa 3? Tipsnya udah ada 3. Udah 3 ya. Terus yang keempat apa nih? Kita mau cari yang keempat ya nih. Mungkin berpikir ini kali ya Juk ya. Berpikir kalau kita tuh nggak punya pandangan secara menyeluruh gitu. Nggak mungkin kita punya pandangan secara menyeluruh. Karena kan pandangan kita terbatas kan. Namanya juga manusia. Betul. Nah, menyadari itu kalau kita tidak punya pandangan menyeluruh akan membuat kita lebih sabar lagi gitu, untuk menunggu dulu sebentar gitu, tunggu, assess dulu baru bertindak. Menyadari itu ya. Nah, cara menyadari itu menurut gue ada macam-macam sih. Kalau misalnya kita religius dan tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber segalanya, itu lebih mudah mungkin ya. Nah, tapi kan ada juga nih beberapa orang yang mungkin memilih untuk tidak religius atau bahkan punya kepercayaan yang lain ya. Nah, itu teman-teman cari tahu sendiri lah ya gimana caranya untuk menyadari kalau kita tuh tidak mungkin tahu segalanya. Betul. Udah deh. Udah dulu itu juga udah banyak dan ini susah deh kayaknya dijalankan secara keseluruhan gitu. Ingat teman-teman, ini proses ya. Bukan hal yang perlu kita jadi expert dalam waktu 1 hari. Ya teman-teman, yang penting latihan aja ya, latihan menjadi sabar. Tapi kita juga harus, kayaknya nanti di bahasan berikutnya harus ini juga ya, bukan berarti sabar tuh pasrah ya. Nah iya betul. Ya, harus hati-hati kalau sabar tuh pasrah, nanti kita jadi tidak bergerak ya. Ya itu makanya perlu assessment dulu ya. Ya. Emang di segala sesuatu tuh harus ada ditempelin hikmat. Lu ngomong sabar tuh harus pakai hikmat. Ngomong ikhlas tuh harus pakai hikmat. Ngomong senang berbagi tuh ya pakai hikmat juga gitu. Ngomong jadi saluran berkat tuh ya pakai hikmat gitu. Karena nggak semuanya tuh ya hitam putih kayak gitu. Iya betul. Bukan berarti kalau kita mengkritisi artinya ya itu kan pakai hikmat juga loh. Ketika protes tuh bukan berarti jadi nggak ikhlas dan nggak sabar.
Iya. kok dijalanin ya. Cuman kita punya mindset untuk memperbaikinya. Betul. Ya, mindset memperbaiki itu kan pakai hikmat ya. Bukan mindset pasrah dan atau meninggalkan. Atau malah misuh-misuh di belakang. Oh iya, betul-betul. Kita pengen bawa sedikit dari sisi positifnya kali ya. Nah, Betul. kita pengen ngebahas nih sekarang, emang kalau kita sabar itu konsekuensinya apa sih? Nah, kalau konsekuensinya kita sabar, konsekuensi itu sebenarnya kan negatif ya ininya ya, feelingnya. Walaupun enggak nih, di sini kita mau bawanya ke arah positif. Nah, konsekuensi yang pertama kalau kita sabar ini menurut gua juga dan berdasarkan pengalaman-pengalaman gua. Kan waktu itu kita sempat bilang ya, kalau kita kenapa nggak sabaran karena mungkin kita nggak punya informasi yang lengkap gitu dan kita nggak mau nunggu. Nah sekarang kalau kita punya informasi yang lengkap, maka kita bisa mengambil keputusan dengan data yang lebih lengkap. Lengkap itu dalam artian semuanya kelihatan gitu. Kayaknya bagusan pakai contoh kali ya. Contohnya apa ya? Ya mungkin contohnya bisa kayak yang minggu kemarin gue ceritain, Vin, ketika ada orang tua yang mengusulkan sesuatu, yang lainnya langsung kontra, padahal belum tahu nih tujuan dibalik itu apa, karena baru dengar usulannya dari orang tua yang lain. Itu kan datanya nggak lengkap ya. Sebenarnya kalau misalnya mau lebih sabar, kita bisa tanya dulu, tujuannya apa sih mengusulkan itu gitu. Jadi awalnya kan langsung dikontrak karena takut repot, ternyata bisa kok usulannya orang tua tersebut diakomodir tanpa harus repot-repot banget gitu, dan ternyata usulannya tuh bagus juga gitu. Kalau misalnya datanya udah lengkap, tujuannya apa, lalu dari kitanya juga ada pertimbangan-pertimbangan mengenai keberatan yang mungkin terjadi, akhirnya kan bisa dicari jalan tengahnya ya, apalagi kalau ternyata usulannya tuh sebenarnya bagus. Gitu mungkin nih buat contoh untuk konsekuensi yang pertama ini. Betul-betul. Gue jadi kepikiran satu contoh lagi Juk yang lain. Ini beberapa bulan lalu gue ada di conversation gitu dengan teman-teman gue tentang apakah kita harus punya properti apa enggak. Kok jadi property lesson ya. Tapi intinya adalah kan untuk mempunyai properti, saya misalnya mau beli rumah gitu atau mau beli apartemen, mau beli gedung, mau beli ruko, itu kan investasi yang sebenarnya banyak ya, sangat-sangat besar gitu, dan Betul. harus dipertimbangkan dengan baik gitu, terutama untuk umuran-umuran kita kali ya, umuran kita dan lebih mudah sedikit gitu, yang baru masuk umuran-umuran yang sudah mempertimbangkan untuk settle down gitu kan. Nah, gue terjebak dengan berbagai macam diskusi tuh Juk. Yang ada orang yang kekeh banget, harus punya properti itu harus. Ada yang kekeh banget, ya enggak dong, kenapa harus punya properti? Kan sewa juga bisa. Atau ada yang dengan mekanisme yang lain. Nah, dengan diskusi itu sebenarnya gue jadi refleksi lagi ke masa lalu gue Juk. Masa lalu tuh beberapa tahun ke belakang ya sebenarnya. Kayaknya gue mengambil keputusan yang salah deh dengan waktu itu berusaha untuk punya properti. Waktu itu gue belum mempertimbangkan segala informasi, kondisi masih COVID dan segala macam. Terus akhirnya gue maju aja. Itu karena kebawa emosi Juk. Ada emosi yang lain ya itu ya. Nah, sehingga kalau sekarang gue pikirkan gitu, kayaknya kalau waktu itu gue menunggu dengan lebih sabar, kayaknya keputusan gue bisa berbeda dan ada hal yang bisa berbeda juga sekarang. Gue setuju kita bisa mengambil keputusan dengan data yang lengkap kalau kita sabar, dan akhirnya kita bisa mengambil keputusan yang lebih benar. Sebenarnya kan sih kalau ngomongin keputusan benar atau tidak, ya relatif juga ya ujung-ujungnya. Cuman mungkin lebih benar untuk kondisi gue saat ini. Gitu Jo. Iya. Karena ya apapun yang kita lakukan di saat tersebut merupakan yang terbaik yang kita lakukan saat itu kan ya, dengan pengetahuan yang kita tahu saat itu juga gitu. Betul. Jadi ya harusnya ditambah sabar ya, ditambah bumbu sabar, kayaknya cocok banget itu sepatutnya. Maksudnya jadi ya memang iya sih, kalau misalnya ngomongin soal keputusan yang benar atau tidak tuh ya relatif sekali ya. Yang pasti kan kita mengambil keputusannya terbaik dari data-data yang ada. Nah, tapi kalau misalnya bisa lebih sabar dikit, mungkin data-datanya akan lebih lengkap. Betul. Walaupun tetap ya, kayaknya ya perlu hikmat juga nih, biar tidak kelamaan menunggu gitu, berharap datanya tuh akan terus ada, nggak juga gitu. Kita suka ada istilah tuh, dipikirkan masak-masak,
tapi masak-masak aja, nggak usah jadi hangus gitu. Karena kelamaan, ya kan ya? Betul. Wah, jadi sedikit menghibur ya gue ya. Yang gue merasa tidak benar, mungkin bisa jadi itu benar. Iya, Tapi bisa tidak, jadi. nggak justifikasi juga, nggak sabaran itu ya. Waktu itu sih gue beneran dalam kondisi sangat tidak sabar. Nah, ya. Ngehnya baru sekarang. Jadi kepikiran juga, Vin. Mungkin ngomongin soal sabar atau tidak juga, dan ngomongin soal hikmat, mengetahui yang namanya cukup itu segimana, mungkin bisa juga nih teman-teman bikin pendekatannya tuh dengan ada batasan waktu. Sampai segimana sih lu mencari data gitu. Misalnya Harus menunggu ya sejauh apa, selama apa. Betul. Oke lah, gue sisihkan waktu sebulan untuk mencari data misalnya gitu. Tapi sebulan itu benar-benar dialokasiin waktu gitu untuk mencari data gitu. Misalnya gitu kali ya. Kalau menurut gue kalau misalnya nggak dibatasin waktu juga tuh bisa ini soalnya. Tua di jalan. Bablas. Betul sekali teman-teman, betul. Terutama ke yang suka galau. Kalau yang ini tips yang tadi gue dapetnya dari Di Lestari ya, kan kebetulan pernah ikutan kelasnya beliau gitu. Kalau misalnya beliau ada ide, beliau pasti membatasi waktu riset tuh segimana. Kalau enggak tuh nggak beres-beres nanti gitu. Nah, apalagi Vin kira-kira konsekuensi lainnya nih kalau misalnya kita lagi. sabar. Lu masih mendalami dulu. Iya, tapi yaudahlah ya. Oke, moving on. Yang berikutnya kayaknya konteksnya dengan puasa kali, Cuk. Kan kita sedang di akhir masa bulan Ramadan ya, masa berpuasa gitu. Jadi kalau konteksnya puasa ya berarti puasanya selesai dan sudah menunaikan ibadah puasa tersebut, gitu kan ya. Betul. Nah, mungkin untuk teman-teman yang puasanya menjaga makanan dengan mindful dan segala macam, ada bonus lagi gitu ya, bisa lebih sehat jasmaninya dan pasti nanti diikuti dengan sehat pikirannya juga gitu. Kalau ini sih kita juga lesson learn dari belajar hidup sehat di Eating Reorder ya, Cuk ya. Betul. Ini jadi pengen cerita juga sih sebenarnya ya mengenai, kan lu nya udah cerita mengenai prolong fastingnya lu ya yang kemarin kan. Betul. Challenge lebih jauh lagi setelah selesai program kan ya yang kita ikuti gitu dari intermittent fasting gitu. Ini gara-gara tadi mention Di Lestari gitu. Nih kalau gue manggilnya Bu RT ya. Nih Bu RT kemarin baru ini juga nih, gue happy banget jadi berasa ada temen gitu ya, walaupun nggak teman-teman banget juga. Apa coba? Bu RT baru beres prolong fasting yang gue nya sendiri pengen nyampe ke sana tapi belum bisa gitu. Tapi jadi menginspirasi nih, kapan-kapan pengen nyobain prolong fasting lagi sampai 70-an jam gitu. Dan kalau misalnya teman-teman baca-baca mengenai prolong fasting ini, tentu aja gak bisa sembarangan melakukan ya, perlu latihan dulu. Tapi kemudian benefitnya ya ada banget benefitnya gitu. Gue sendiri merasakannya. Iya, betul. Gue setelah selesai intermittent fasting yang panjang, yang one meal a day, kan sekarang pelan-pelan balik lagi ke makan biasa gitu ya. Kerasa loh emang energi itu lebih fokus, lebih tinggi kalau one meal a day buat gue ya. Mungkin gak semua orang efeknya sama, tapi kalau gue kayak seru gitu setelah puasa itu pasti level energinya tinggi, terus lebih sabar, terus lebih sehat ngerasanya. Kalau ringan sih nggak terlalu kayaknya ya, bukan berat badan nggak terlalu berubah gitu, tapi ya itu benefit lainnya masuk semua gitu kalau gue puasa. Iya kan, soalnya kan kalau ngomongin berat badan kan kita ngomongin kalori ya kan, mau makannya sekali, mau makannya 3 kali, mau makannya 6 kali, kalau kalorinya dikit ya jadinya turun berat badan, kalau kalorinya banyak ya mau sekali sehari juga makannya ya naik-naik aja ya. Betul. Jadi ada benefit lain gitu ya jadi ada benefit lain yang nggak cuman sekedar untuk menurunkan berat badan. Betul. Gitu teman-teman. Jadi yang kaitannya dengan puasa. Apalagi nih konsekuensi kita yang berikutnya?
Kalau dari nyambung. contoh lu kemarin mungkin Vin mengenai mahasiswa lu, jadinya kan kalau lebih sabar semua pelajaran dengan Iya, lebih sabar, betul. hati lebih tenang, dikasih soal lebih santai, mau itu kuis, mau itu latihan, jadi bisa lebih dikerjakan gitu. Mungkin itu kali ya. Jadi kalau misalnya bisa dibilang tuh ya lulus ujian kali ya. Mau ujian kehidupan kayak, mau ujian di sekolah, ujian kerja, atau ya jadi manusia yang lebih baik aja gitu. Karena kan tujuan kita hidup itu ya. Betul. Iya ya, bener juga ya. Jadi kalau kita sabar itu, wow, konsekuensinya ngeri juga ya. Kita akan jadi manusia yang lebih baik. Iya. Hanya dengan belajar sabar. Gak hanya sih belajar sabar itu proses yang panjang dan melelahkan dan tedious gitu. Cuman efek yang lebih baik di jangka panjangnya adalah kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Dan siapa sih yang gak pengen jadi manusia yang lebih baik? Betul. Ya? Semua pengen jadi manusia yang lebih baik. Karena desain kita adalah menjadi manusia yang baik. Iya, lagi pula kan kita nggak punya ukuran sabar tuh segimana ya. Tapi kitanya yang penting kan belajar jadi lebih baik lagi setiap hari gitu kan ya, makin lama makin baik gitu. Betul. Gue jadi inget juga soalnya. Jadi dulu tuh waktu gue lagi S2 ada teman sekelas yang memang sudah jauh lebih dewasa ya secara umur dan pemikiran. Beliau tuh suka ngomong, ya jadi tujuan kita jadi manusia tuh ya jadi manusia yang baik aja. That's it, nggak usah ingin mengubah dunia gitu, nggak usah ingin jadi pahlawan. Sebenarnya tugas kita di dunia itu setidaknya tuh jadi orang yang baik aja. Dalam artian tuh nggak nyusahin orang lain. Itu standar paling rendahnya aja, jadi orang yang baik. Wow. Jadi ketika kita mau belajar lebih sabar dan jadi orang yang lebih baik lagi setiap hari, wah itu udah jauh lebih tinggi daripada standar yang terendah itu loh. Jadi teman-teman, standar kita sekarang adalah menjadi manusia yang baik. Standar minimum ya. Standar minimum. Wow. Dan untuk tahu apakah kita sudah menjadi manusia yang baik, berarti kita harus dapat feedback ya dari banyak orang ya. Iya kan? Kan kita iya sih harusnya ya. menjadi baik ya. itu nggak bisa self-claim kan? Nah, kalau standar minimum kita adalah menjadi orang yang baik dan semua orang bisa masuk sampai ke situ, kayaknya memang world peace akan tercapai ya, Juk? Iya sih, aduh, gue tiba-tiba keingetan kondisi negara gitu, jadi. Iya, aduh, kita jangan masuk ke situ dulu lah ya, teman-teman ya, karena kita nggak punya informasi yang cukup. Betul. Buat ngobrol ke sana karena kan gonjang-ganjingnya masih baru ya dan sebagainya lah. Kita sabar dulu ya teman-teman ngobrolin ini. Saya tahu pasti semua juga gatel pengen ngobrolin ini, tapi kita sabar dulu. Sebentar aja sampai informasinya kita dapat lebih banyak lagi. Iya, ini mungkin gara-gara kepancing karena lu ngomong world peace ya. Iya, aduh maaf. Mohon maaf. Nah, gitu teman-teman tentang sabar. Semoga dengan cerita-cerita kita dapat insight yang lebih baik dan bisa bersama-sama kita belajar menjadi orang yang lebih sabar lagi. Nah, sehubungan dengan hal tersebut juga nih, buat teman-teman yang sudah sabar selama sebulan ini menjalankan ibadah puasa, kami ingin mengucapkan Selamat Idul Fitri teman-teman. Semoga penuh keberkahan di Idul Fitri kali ini dan penuh kedamaian di hati dan di jiwa. Mohon maaf lahir dan batin. Nah teman-teman, sekalian mau nginfoin ya, Lebaran ini kan identik nih dengan makan-makan, perayaan, segala rupa. Lalu kita mulai lagi nih dari awal. Teman-teman yang ingin mulai dari awal lagi untuk belajar hidup lebih sehat, akhirnya nih gue bakal buka kelas Eating Reorder bersama Coach Juki. Silakan langsung daftar aja di www.eatingreorder.com/coach-juki atau teman-teman juga bisa lihat di link yang ada di bio Instagram gue. Nanti bakal ada juga di Instagramnya podcast CCC. Ayo teman-teman gabung di kelasnya Coach Juki, dijamin gak akan nyesel.
Dan teman-teman kalau misalnya ada nih teman-temannya, keluarganya, atau siapa di dekat teman-teman sekalian yang membutuhkan kelas untuk belajar menjadi lebih sehat baik jasmani maupun pikiran, langsung aja ya teman-teman, dijamin. Nah, kalau lu sendiri buka kelas kapan, Vin? Nah, tunggu ya kabar baiknya dari gua ya. Akan dibuka, tapi waktunya nanti akan dikabarin segera. Sip. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cepet-cepet belajar sekarang, bisa ikut join kelas gua dulu ya. Betul. Oke. Sip deh kalau begitu. Kita ketemu lagi minggu depan, teman-teman. Selamat liburan. Dadah.